Buku ini saya tulis tahun 2007 ketika saya selesai menjadi kepala SD selama 3 tahun setengah. Karena apa? Saya mengamati kok seringkali apa yang kita ajarkan tuh nggak digunakan ya. Kalau Bapak Ibu saya tanya, kira-kira sekarang bekerja ini berapa persen toh materi pelajaran di SD, SMP, SMA, S1 digunakan? Mungkin sekitar 30%. Yang lain nyari sendiri kan. Sehingga tampaknya kita perlu merekonstruksi ulang pendidikan kita itu tahun itu ya. Ingat saya juga masih ada buku ini mungkin di Bukalapak di mana. Saya udah nggak punya juga itu. Jadi kemudian saya yang pertanyakan sebenarnya untuk apa Tuhan harus sekolah? Karena banyak fakta menunjukkan bahwa anak-anak yang pandai di kelas itu bukan anak yang sukses loh besoknya. Seringkali yang agak nakal dikit, ada usil dikit itu malah sukses itu. Yang aktif di mana-mana sukses seringkali. Seperti Pak Agus itu. Nah, berikutnya kemudian saya mulai mengingat apa sih sekolah itu kan membantu mengembangkan potensi anak ya. Agar besok ketika sudah dewasa bisa menyelesaikan kehidupannya. Apakah bukan itu persoalannya itu yang disekolahkan itu. Jadi kemudian saya memulai, kalau gitu pendidikan sekolah, pertanyaannya sekolah atau pendidikan yang hebat itu kayak apa? Itu yang mengusik itu. Nah kemudian saya ingin mengantar ini karena saya ingin menjelaskan paradigma yang baru nanti. Teman-teman nanti bisa browsing, nanti ada browsing aja Jim Clifton itu ya, Jim Clifton. Sebenarnya itu blog pribadi tahun lama itu, tahun 2016. Tapi Jim Clifton itu CEO-nya Gallup di Amerika yang dia menemukan ternyata perusahaan-perusahaan besar sekelas Yahoo, sekelas Google, sekelasnya EY itu kalau menerima karyawan tidak tanya ijazahnya apa. Yang ditanya kamu bisa apa gitu loh. Jadi ke depan jangan-jangan ijazah nggak penting, sekolah nggak penting. Yang penting kemampuannya ini. Jadi kemampuan, kompeten jauh lebih penting dibanding ijazah gitu kan. Apalagi kemudian banyak orang mengatakan di era semacam ini mungkin banyak pekerjaan yang akan segera hilang, tapi muncul pekerjaan baru. Nah ini yang membuat kita risau. Nah mari saya ajak buat teman-teman melihat gambar ini. Kalau Bu Nini mengamati dapur kita, mungkin orang tua kita tahun 80-an gitu ya. Tungku. Dengan sekarang jauh beda loh ya. Iya, Sangat jauh beda. Sangat jauh. Tampaknya kita ini kepingin dapur kita modern, aman, nyaman gitu ya. Tapi mari kita lihat, apakah kelas kita ini berubah antara tahun 80 dengan sekarang? Ya berubah, tapi nggak banyak kok. Sepanjang yang saya amati, bentuk kelas kita ya kotak itu 7x8, sekarang kan berjajar itu paling berubah. Oh sekarang kelasnya menjadi bangkunya menjadi kelompok dan segala macam, ada tempelan, tapi soal substansi belum banyak berubah. Sehingga saya mengatakan jangan-jangan karena kita nyaman ya. Jadi kita masuk zona nyaman di pembelajaran, kita semua ini, termasuk saya loh ya, merasa gini cukup kok. Lapo, kata orang Jawa Timur, lapo bau-bau itu. Untuk apa berubah untuk bagus kayak gitu. Nah, sekarang ini kita dipaksa berubah. Ini saya tahun 16 ingat saya nulis buku, silahkan buku ini saya unggah di Google, di blog, silahkan diunduh gratis. 4 tahun lalu saya mempertanyakan, lah semua di Google ada loh. Bu ini kalau mau masak rawon, masak rawon, bahannya ada, caranya ada. Kalau Pak Agus mau cari apa, semuanya ada di Google. Kalau gitu sekolah ngajari apa? Semua ada di situ. Sepanjang ada Google, internet semuanya ada. Itu ya, oke. Nah, tetapi sekarang ini yang tadi seperti pertanyaan Pak, siapa ya tadi ya, teman dari Bekasi, kita dipaksa untuk berubah. Ketika adanya COVID, sekolah nggak bisa anak nggak bisa sekolah, terpaksa berubah. Jadi COVID itu punya hikmah loh ya, memaksa kita untuk belajar untuk berubah. Oh ternyata itu. Saya udah 3 bulan ini mau ngajar beri kuliah online Pak Agus Bu Nini, dan ternyata nyaman juga itu.
nyaman juga. Memang kendalanya banyak, tapi ternyata makin hari makin ada sisi positifnya. Misalnya kita bisa meminta mahasiswa datang tepat waktu, kan di rumah kan. Kita juga rapat on time karena nggak perlu jalan. Juga kita bisa mendorong mereka mengirimkan berkas tugas online, nggak perlu ngeprint, nggak perlu apa dan seterusnya itu ya. Nah, jadi kemudian ini saya nulis ini gambar kita ini semacam ini. Pendidikan kita sedang di semacam kapal di tengah ombak. Seperti apa kira-kira ke depan pendidikan kita ini? Nah, ini saya baru mendapatkan sebuah ungkapan bagus sekali. The greatest danger in time of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic. Jadi era yang semacam ini, pandemik ini, yang bahaya bukan pandeminya. Yang lebih bahaya itu kita berbuat, mengatasi, tapi logika kemarin. Logika ketika tidak ada pandemi kita gunakan, lah nggak cocok itu. Nah, berikutnya, Pak Agus, Bu Nini, ini untuk panjenengan, moga-moga ini tidak keliru, saya niru aja. Kata pepatah itu katanya, the true test of leadership is how well you function in crisis. Katanya, di era semacam ini akan tampak siapa yang pemimpin yang orisinal, siapa yang fotokopi gitu katanya. Nanti siapa yang punya UD, siapa yang punya sense of crisis, segala macam itulah. Nah, saya ingin mengantar ini dan saya lanjutkan dengan satu lagi. Teman-teman, saya menduga untuk teman-teman pengawas, ini kan saya lihat tadi kan sebagian besar pengawas jadi asesor kan. Saya dengarkan 82% asesor itu pengawas loh. Nah, ini saya mau nampilkan diagramnya Kondratik. Kita ini punya pengalaman sudah 5 kali ganti gelombang teknologi. Kita gelombang kelima, yang digital lah, bioteknologi lah, software information. Nah, tetapi kalau kita amati tiap gelombang itu makin pendek jaraknya, 60 tahun, 55, 50, 43 tahun, 30 tahun. Saya menduga kita akan segera masuk gelombang ke-6. Dugaan saya, kita akan masuk ke gelombang ke-6 yang mungkin lebih deras dibanding sekarang ini. Yang kata orang itu yang sustainable dan macam-macam lah, yang besok bioteknologi segala macam itu. Jadi kemudian kita menurut saya, mari kita menyiapkan diri ketika itu besok kemudian pendidikan seperti apa yang cocok itu. What will education looks like? Ini ya. Nah, berikutnya yang terakhir, ini saya mendapatkan sebuah gambar. Tolong teman-teman pengawas dicermati. Segitiga yang hitam itu katanya itu adalah pola kerja sekarang. Ujung yang runcing itu pada physical proximity. Artinya kita berinteraksi fisik dengan orang lain. Dan katanya itu nanti akan berkurang drastis. Yang naik adalah otomasi. Sekarang tampaknya kita beli tiket pun otomasi, dan saya menduga sebentar lagi kita jarang-jarang ke bank karena semuanya pakai mobile online kan. Sementara kita sudah dipaksa sekarang nanti ngajar online dan seterusnya itu. Jadi kemudian saya mengatakan, kalau begitu situasinya, kemudian saya bertanya, what kind of teaching and learning model looks like? Jadi kalau semacam ini kemudian berkembang dan orang nyaman, saya sudah beberapa kali diskusi orang akan memunculkan XXX digital school gitu ya. Jadi sangat mungkin bisa akan muncul sekolah-sekolah yang digital. Bahkan sudah mulai muncul banyak blog yang mengatakan besok perguruan tinggi itu nggak lagi punya gedung, tapi punyanya adalah platform gitu kan. Nah, itu yang termasuk menurut saya yang kemarin kita bahas 2 tahun ini, kalau begitu akreditasi kita seperti apa gitu kan. Ini.
Saya mau mengambilkan ini, sekarang banyak tulisan kalau era semacam ini, era yang disrupsi, sekarang pandemi seperti apa gitu kan. Jadi kemudian saya memunculkan ini, saya kutip dari captionnya Pak Aris Munandar, ini. Di samping yang tadi ingat saya pertanyaan Pak Wiji bagus sekali itu, di samping kita punya era teknologi segala macam itu, jangan lupa sekolah kita sangat heterogen. Gambar yang kiri saya ambil ketika saya ke Papua, SM3T itu, dan ke NTT. Yang kanan itu katakanlah sekolah-sekolah di Malang, di Jakarta yang tempat yang maju. Sangat beda. Nah kalau kemudian kita menilai dari sarana, nggak fair dong. Kapan sekolah di Papua dapat A? Memang kondisi tidak memungkinkan seperti yang di Malang, di Surabaya, di Jakarta. Itu yang kemudian. Kalau begitu masih dicari model akreditasi, penilaian, pembinaan, karena panjenengan kepala sekolah, pengawas, bagaimana membina sekolah di daerah-daerah yang katakanlah di pedalaman NTT, Maluku, Papua, yang tentu tidak mungkin dipaksa punya sarana seperti yang di Jakarta, di Bandung, dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita muncul sampai pada inilah yang ini. Ini ingat saya Pak Sayuti yang pertama kali membawa jurnal ini yang menunjukkan bukti dari riset bahwa kalau sekolah itu didorong untuk mengembangkan diri dengan principle base, prinsip-prinsip pendidikan, pelan tapi maju terus. Tapi kalau dia hanya mengikuti aturan-aturan yang sering kali tidak cocok, awalnya maju tapi kemudian akan turun. Dan kemudian kalau begitu tampaknya kita harus kembali pada principle base yang mendorong sekolah untuk mengembangkan diri atas dasar prinsip-prinsip baik tetapi sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Inilah sebenarnya pangkal tolak keberangkatan paradigma baru akreditasi setelah kita mempelajari berbagai hal yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita menggunakan prinsip base, kemudian kita mulai memikirkan. Saya menggunakan analogi ini, teman-teman. Analoginya begini. Kalau kita melihat seorang petani, katakanlah petani menanam mangga, ditanya apa sih tolok ukurnya petani mangga itu sukses? Tentu jawabannya ya yang mangganya buahnya banyak, manis gitu kan. Perkara nanamnya nggak urusan, dia yang ngurusi. Pupuknya apa terserah dia karena dia lebih tahu gitu kan. Sekarang kalau sekolah apa? Kalau sekolah. Berarti kan kalau sekolah yang baik adalah yang lulusannya baik, yang cocok dengan kebutuhan setempat. Kenapa? Karena mungkin orang Jepang tidak mau mangga terlalu manis, tidak mau mangga terlalu besar. Karena pengen dia pegang tangan begini dan tidak mau dia diabetes. Lain dengan kita. Jadi mutu mangga itu akan sangat tergantung dari lokasi di mana orang mengkonsumsi. Demikian juga mungkin sekolah itu mutunya seperti apa, ya tergantung. Karena kita tidak bisa menuntut mutu lulusan sekolah SD di Papua sama tepat dengan yang di Jakarta. Ya kemudian kalau begitu, untuk menghasilkan itu, kalau begitu berubah. Dari teaching ke learning yang tadi ditanyakan oleh Pak Wiji, ingat saya. Jadi siapa gurunya, ijazahnya apa itu perlu, kecukupan. Tapi yang lebih penting, apakah dia mengajar dengan baik? Apakah siswanya belajar? Saya sering berkelakar begini, Bu Nini. Yang baik itu kalau gurunya mojok di ruangan itu WA-an dengan temannya, tapi muridnya belajar. Karena dia mampu mengencourage, memotivasi muridnya yang belajar itulah yang lebih baik dibanding guru yang ngotot nerangkan seperti saya ini, tapi muridnya kemudian tidur, gitu kan? Yang baik kemudian ya gurunya aktif, muridnya belajar.
itulah sebenarnya hakikat pendidikan siswa aktif itu. Nah, kalau begitu kemudian, kalau kita menggunakan paradigma sering kita gunakan di selama ini, input, proses, output, outcome, kalau begitu, yang pokok bukan inputnya, yang pokok itu output, outcomes-nya yang dihasilkan oleh proses. Nah, kemudian kita sekarang ini menggunakan paradigma performance based accreditation. Jadi akreditasi baru kita nanti lebih menekankan pada kinerjanya sekolah, outputnya sekolah, bukan inputnya. Inputnya sekedar compliance yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Jadi kemudian gambarnya semacam ini, gambarnya. Gambarnya kita menuju kepada performance based, outcome based gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan pola ini, kita bertanya, lah kalau outcome itu output kan ada proses kan? Kalau gitu kita mencari seperti apa interkoneksi variabel di sekolah itu agar diketemukan, oh kalau begitu ini komponen ini standar ini yang penting untuk menghasilkan output outcome yang baik. Kita menggunakan prinsip ini, prinsipnya ini. Jadi katakanlah kita menuju ke performance base, kemudian kita mencoba mencari menggunakan prinsip-prinsip yang Pareto itu. Nah, ketika kita sepakat bahwa kita menggunakan Pareto untuk menemukan komponen mana yang penting selama 2 tahun ini gambar ini Pak Budi nanti Susetyo yang akan bisa menjelaskan lebih detail. Ternyata dari data-data yang selama ini kita gunakan, data-data akreditasi selama ini kemudian dicoba dilakukan analisis, ternyata gambarnya semacam ini interkoneksinya. Jadi standar-standar yang 8 itu tampak interkoneksinya ketika semacam ini. Nah, ternyata kemudian tampak kalau gitu mana variabel standar yang pokok. Ini ternyata 4 ini. Yaitu output. Output itu dihasilkan oleh pembelajaran itu oleh guru menggunakan kurikulum, tetapi kemudian ternyata semua itu didrive oleh manajemen sekolah. 4 inilah yang disebut nanti menjadi komponen performance. Sedangkan yang lain sebagai input yang tadi disebut compliance tadi. Nah, ketika gambar ini ditemukan, Pak Budi Setio yang orang statistik yang menganalisis menemukan interkoneksi semacam ini, dicari bentuknya, ketemulah gambar ini. Nah ini. Inilah sebenarnya paradigma baru akreditasi kita. Yang akan kita mulai tahun 2020 yang istilahnya IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020. Nama aja itu. Jadi menggunakan inilah paradigmanya. Tapi sekali lagi paradigma ini tidak instan, ditemukan 2 tahun lebih untuk menemukan ini dari berbagai yang tadi saya jelaskan tadi, yang tidak sekedar common sense tapi kita analisis secara akademik dan itu sekarang juga empirik. Akademik juga ya, empirik dari data-data analisis akreditasi tadi. Nah, ketika gambar ditemukan, saya kira Pak Tony sudah menjelaskan tadi, maka yang bagian atas itu atau komponen performance, kinerja, seperti apa hasilnya, lulusannya kayak apa, seperti apa proses pembelajarannya untuk menghasilkan itu, seperti apa guru yang mau mengelola pembelajaran, dan seperti apa manajemen sekolah yang mampu mendrive guru memanfaatkan sarana dan dana supaya proses pembelajaran itu bagus. Dari studi-studi lain ternyata banyak dijumpai sekolah itu kalau ganti kepala sekolah seringkali sekolah berubah drastis, berubah cepat. Dan ketika kita analisis ternyata kemudian kepala sekolah itu mampu
memotivasi guru, membangun soliditas, memanfaatkan semua sarana, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik, mutunya baik. Jadi itulah sebenarnya paradigma baru kita. Gambarnya hanya ini. Yang atas itu performance, yang bawah itu yang compliance. Jadi yang atas itu yang performance, yang bawah yang compliance. Jadi compliance itu hanya input-input untuk membangun performance, membangun kinerjanya sekolah, kinerjanya guru, kinerjanya manajemen, yang hasilnya proses pembelajaran untuk menghasilkan mutu lulusan. Nah, berdasarkan paradigma ini kemudian dibuatlah instrumennya. Tapi saya ingin menyatakan instrumen ini belum final, teman-teman. Masih akan diuji coba nanti. Moga-moga kita bisa coba dengan baik. Dan sangat mungkin ada perubahan, walaupun saya yakin perubahan tidak drastis. Ini sangat mungkin ada perubahan, walaupun saya yakin perubahan tidak drastis karena sudah disensor berkali-kali. Nah, teman-teman, sepintas saja, nanti kita mungkin ada teman lain yang akan membahas. Instrumennya itu yang compliance based dari Pak seperti Pak Tolong jelaskan, ada yang mutlak, ada yang relatif. Mutlak artinya terpenuhi, harus terpenuhi. Yang skalanya biner, ya atau tidak. Sedangkan relatif itu di skala nanti kalau skornya sekian go ahead, kalau enggak kemudian stop gitu ya. Ini kira-kira yang untuk apa mutlak nanti silahkan dipakai. Yang ini kira-kira untuk yang compliance gitu ya. Yang apa yang relatif. Sudah ada butir-butir indikator yang untuk performance. Pak Wiji ini yang penting, kira-kira Wiji. Jumlahnya sangat turun drastis dibanding akreditasi yang lama. Jadi katakanlah yang terbanyak nanti SMK hanya 44 butir saja. Jadi hanya 44 butir yang perlu dicermati ketika nanti asesor datang ke sekolah. Mudah-mudahan dengan pola baru ini nanti asesor lebih punya waktu untuk mencermati apa-apa yang terjadi di sekolah, pembelajaran, budaya sekolah, manajemen, dan tidak berkutat kepada hal-hal teknis yang kuantitatif yang itu akan didapat dari data sekunder dari dashboard. Saya ingin menambahkan dashboard besok itu tidak kita minta sendirian, akan kita connect dengan Dapodik, dengan data lain-lain termasuk yang dari LPM segala macam untuk kita cermati. Dan datanya data historik yang tiap semester, tiap tahun, sehingga kita akan melihat perubahan-perubahan, kok kaget, kok ada perubahan dadak, dan seterusnya itu. Jadi bukan data on the spot ketika kita mengupload atau mengirim untuk akan akreditasi. Jadi jumlahnya hanya 44 untuk SMK, 40 untuk SLB, 35 untuk SMP, SMA, dan 36 untuk SD. Jadi sangat sedikit. Katakanlah 35 itu yang semuanya sama butirnya. Nanti ada 1 butir untuk SD, yaitu pembelajaran tematik. Ada 9 butir untuk SMK yang agak khas itu, dan 5 butir untuk SLB. Yang 35 itu instrumen butir inti yang semuanya sama. Untuk masing-masing komponen sudah ada itu, masing-masing berapa dan seterusnya. Beberapa contoh juga bisa saya scan cepat. Ini kira-kira kompetensi lulusannya, katalah peningkatan prestasi, dan seterusnya. Nanti Bapak bisa melihat yang detail kepada teman-teman. Saya akan langsung ke belakang supaya punya waktu yang cukup. Ini saya scan saja. Ini gurunya. Katakanlah memang RPP perlu, tetapi lebih penting pelaksanaan RPP itu di kelas dan apakah RPP itu digunakan beneran, direvisi
ketika ternyata tidak pas dengan proses pembelajarannya. Jadi kalau ada dokumen RPP bagus di ruang kepala sekolah, nggak pernah dicoretannya, itu tanda bahwa RPP-nya itu semacam RPP yang sebenarnya bohong-bohongan lah. Kalau RPP dipegang guru, banyak coretan, ini tanggal sekian dipakai, kemudian oh ini ada perubahan, begini itulah RPP yang digunakan, dan seterusnya. Nah, ketika kita ngomong guru, yang penting itu apakah guru melakukan inovasi, melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang dia lakukan. Bukan sekedar jumlah gurunya berapa, ijazahnya apa, dan seterusnya. Itu diperlukan sebagai syarat compliance tadi. Tetapi ketika ada datang ke sekolah, yang dilihat bukan dokumennya, tapi proses pembelajaran di sekolah seperti apa, apakah siswanya termotivasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, saya akan langsung ke terakhir saja, teman-teman. Karena saya gembira hari ini ketemu dengan teman-teman pengawas yang dugaan saya sebagian besar akan menjadi asesor. Walaupun kita ini sedang bergeser dari pola lama ke performance base, tetapi ujung-ujungnya yang besok melaksanakan itu para asesor. Sehingga kalau bahasa saya, taruhannya paradigma baru itu lebih kepada apakah asesor besok bisa memahami, melaksanakan dengan baik. Apalagi kemudian sebagian besar, 82,9% asesor itu pengawas, saya optimis karena pengawaslah yang sebenarnya lebih tahu detail keadaan sekolah. Tapi yang pokok menurut saya, diperlukan perubahan paradigma pola pikir para asesor dari pola lama yang compliant based, yang ngecek ini ada, ini enggak, menjadi mencermati proses pembelajaran, mencermati proses manajemen, dan mencermati budaya sekolah itu, sehingga bisa memberikan judgement, sekali lagi, bisa memberikan judgement, oh ini baik, ini kurang baik, dan seterusnya. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pengawas yang mudah-mudahan sebagian besar asesor, mohon betul kita berubah pikiran dari checklist menjadi melihat kinerja sekolah. Tentu kenapa kemudian kita mengadakan praseleksi yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, mungkin kita memerlukan asesor-asesor yang cepat berubah, bisa berubah, dan punya pengalaman cukup, punya pemahaman cukup tentang performance base, sehingga tidak keliru ketika menggunakan instrumen itu visitasi ke sekolah. Yang terakhir Pak Agus begini, dengan pola ini, dengan prinsip bahwa tidak semua reakreditasi perlu visitasi, karena sebagian mungkin panjang, mungkin beban visitasi bisa turun, sehingga energi kita untuk visitasi menjadi longgar dibanding tahun-tahun yang lalu. Saya kira itu teman-teman yang dapat kami sampaikan, berbagi. Monggo, saya dengan senang hati kalau ada hal yang perlu diklarifikasi, diberikan saran untuk penyempurnaan kita semua, untuk membuat pendidikan kita lebih baik, tanggung jawab kita semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ibu dan Bapak, kalau kita mendengarkan penjelasan Prof tadi, itu kayaknya kita perlu kuliah 1 semester, Prof. Kuliahnya perlu 1 semester nih. Jadi ini kalau kita cermati betul, ini filosofi filsafatnya tinggi begitu, Prof. Jadi saya sendiri pun juga berusaha pelan-pelan menangkap begitu. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti yang saya pikirkan, kita pelan-pelan menangkap makna perubahan paradigma baru tadi. Baik, Ibu dan Bapak, kita punya waktu cukup lumayan ini, 60 menit, kita masih punya waktu 60 menit.
Ini kita masih berada pada jam 9.54, berarti kita masih panjang. Maka dibuka pertanyaan untuk sesi yang pertama. Ini tadi sudah ada pertanyaan yang terpilih gitu ya. Yang pertama nanti Bu Safrina, dilanjut Bu Lisa. Sama seperti tadi, pertanyaan pertama setelah ditanggapi narasumber, selesai, baru dilanjutkan kepada penanya yang kedua. Jadi siap-siap sekarang Bu Safrina, dipersilahkan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan saya Safrina. Ya. Saya sebenarnya tadi arahannya mau ke Pak Tony, tapi mungkin ke Bapak juga boleh. Ini masalah bisa agak keras, Bu? Ya, oh ya, kurang jelas. Standar yang kita ambil dari komplain tadi, Pak, tentang standar kepala sekolah yang seharusnya memiliki sertifikat ya, Pak ya. Nah, kalau di yayasan ada kepala sekolah yang tugas rangkap dia, Pak, itu bagaimana? Dia kepala sekolah di SMP. Kemudian dia juga yang diangkat menjadi kepala sekolah di SMK-nya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya, monggo Prof, langsung saja Prof. Terima kasih Bu Safrina. Bagaimana dengan kepala sekolah yang rangkap? Pertanyaan saya kembalikan kepada Ibu, jumlah rombelnya berapa? Kan kita punya teori rentang manajemen. Nah, kalau jumlahnya siswanya besar kan tidak mungkin. Itulah sebabnya kemudian kita selalu mengatakan cari titik yang ideal agar sekolah itu berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi katakanlah kalau sekolahnya kemudian rombelnya banyak, apakah kepala sekolah itu bisa mampu untuk mengendalikan 2-3 sekolah? Pengalaman saya Bu Safrina, kalau di Surabaya itu memang ada kemudian yayasan yang punya beberapa sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Yang saya tahu biasanya itu punya direktur sekolah, kemudian masing-masing punya kepala sekolah. Itu mungkin lebih baik dibanding kemudian satu kepala sekolah membawai 2 tidak punya orang yang mau membackup dia di masing-masing unit gitu ya. Ya Prof, sudah Prof. Sampun, terima kasih. Sampun. Terima kasih Bu Safrina. Iya Pak ya. Bu Safrina sudah cukup ya. Baik ya. Kita lanjutkan penanya kedua, dipersilakan Ibu Lisa. Ibu Lisa. Nah, jika begitu kita lanjutkan kepada penanya kedua, itu disilakan Ibu Ratna. Ibu Ratna? Ya? Belum juga. Teman-teman bisa meng-unmute ya. Jadi di-unmute. Ya. Ya. Siapa ini tadi? Ya. Halo, Bu. Ya. Bu siapa ini? Bu Lisa? Bu siapa, Bu? Ibu Ratna Wilis yang bicara. Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Ibu dengar suara saya? Nah, suaranya Ibu hilang. Bu Ratna Wilis, Bu. Ya, silakan. Silakan, Bu. Bu hilang. Ya, silakan. Bisa terdengar. Ya, halo. Halo? Ya. Bisa, Bu? Bisa. Ya. Ya. Sudah, Bu. Dari mana, Ibu Ratna, dari mana? Bagi rapor mutu untuk SMA. Diperkenalkan dulu dari mana? Sumatera Barat, yaitu Kabupaten 50. Sumatera Barat, Pak. Iya. Nah, 50 kota tidak ada rapor mutu, Bu. Suaranya. Jadi bagaimana?
untuk akreditasi bagi tingkat taman kanak-kanak ini yang dikatakan rapor mutu. Jadi bagaimana langkah untuk mendapatkan rapor mutu bagi taman kanak-kanak ini? Itu yang kami mohon dari Bapak Prof, langkah untuk akreditasi. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Prof. Pertanyaan dari 50 kota tadi, Prof. Ya, terima kasih Bu Ratna dari Paris ini ya. Dari 50 kota ya. Oh, belakangnya saya Paris. gambarnya dari Menara Eiffel itu ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bu Ratna. Saya tidak ya, punya kapasitas menjawab untuk PAUD ya. Tolong nanti ditanyakan kepada Ban PAUD ya. Ban PAUD. Karena kami hanya punya wilayah SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Alia, gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan nanti bahwa rapor mutu, data-data dari LPMP, data PAUD itu kan akan disinergikan dalam big data gitu di kementerian, dan besok itulah yang akan tercermati oleh semua pihak. Ini moga-moga berarti besok kita punya single data ya. Jadi katakanlah kalau sekolah mengentry data ke Dapodik, maka tidak perlu lagi mengentry data tempat lain. Dan kemudian semua menggunakan data yang itu, dan datanya data historical tiap semester, tiap tahun, ini kelihatan perubahan-perubahan tiap semester, tiap tahun. Jadi kita bisa, loh kenapa kok berubah? Oh ini bagus, naik terus, oh ini turun, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mari ini kita mulai membangun sistem kita dengan baik, bareng-bareng ya untuk kita semua. Perlu energi bareng-bareng ya. Terima kasih. Salam untuk ke Paris ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nini. Iya, sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Prof, kita lanjut ya Prof ya. Monggo. Ini ada pertanyaan, sesekali pertanyaannya saya bacakan aja ya. Ada yang nanti langsung, ada yang saya bacakan. Ini singkat Prof jawabannya nanti. Karena pertanyaannya hanya begini aja. Mohon penjelasannya bagaimana caranya saya bisa ikut asesor akreditasi. Di ruang ini ada yang baru sama sekali, Prof. Barangkali ada penjelasan sedikit prosedurnya begitu, Prof. Sekarang kita belum membuka pendaftaran asesor baru karena kita sedang memproses asesor yang kita miliki untuk dikatakan ya, untuk di-refresh untuk menggunakan paradigma baru. Ya, kami merencanakan tentu akan menambah asesor nanti. Moga-moga kita bisa mulai pada awal tahun depan, mudah-mudahan ya, untuk merekrut asesor baru. Tapi saya terus terang ini belum tahu pasti kapan kita akan merekrut asesor baru. Saya senang Bu kalau nanti ada teman-teman baru, teman-teman yang fresh gitu ya, sehingga tidak terbebani oleh paradigma yang dulu. Enggak apa. Monggo kita tunggu nanti kapan pendaftaran. Monggo silahkan kita bergabung ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Saya juga belum pernah jadi asesor loh Prof. Monggo Bu Nini, monggo dengan senang hati. Baik, teman-teman ini kita coba juga. Kalau tadi sudah ada beberapa penanya pada sesi yang pertama, kita coba teman-teman yang lain mengajukan pertanyaan. Kalau di chat ini masih penanyanya masih sama dengan yang tadi, kita coba beri kesempatan kepada yang belum ya. Bisa memberikan raise hand kepada di bagian. Ada ya? Ada Ibu Sri Rustina dari Manokwari. Oke, dari Manokwari ya Pak ya? Baik. Ya, ada Ibu Sri Rustina dari Manokwari. Ibu Sri Rustina perwakilan ini kayaknya dari Manokwari, luar biasa. Ada di sini Ibu Rustina? Sudah bisa mendengar atau membuka mic-nya? Halo Ibu Rustina. Siapa tahu ya, sinyalnya sudah ya? Sudah saya unmute. Ibu Rustina bisa mulai berbicara, dipersilakan. Kita memberikan kesempatan kepada teman kita yang jauh ini dulu.
Halo. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ibu Nini. Ya. Kesempatan yang diberikan. Dari tadi saya mau bertanya. Saya Sri Rustina Bu dari Manokwari, Papua Barat. Kami dari Papua Barat ini ada berempat kalau tidak salah. Tetapi di sini yang jaringannya paling bagus di saya. Makanya ini teman-teman pada ngumpul ke sini, Bu. Nah, jadi yang saya tanyakan begini, Bu. Kalau mengenai isi materi, insya Allah kami dari Manokwari berusaha untuk mempelajari. Jadi saya tidak akan tanyakan materi. Yang saya tanyakan Ibu, ini mengenai kondisi wilayah kami, terutama soal jaringan, Bu. Nanti pada saat uji kompetensi itu kan asesor seluruh Indonesia. Nah, pengalaman kemarin pada saat kami mendaftar, itu nunggu email saja, Bu, sampai saya itu 3 hari, 3 malam nggak tidur, Bu. Nunggu email masuk untuk mendaftar. Ya, luar biasa ini, Prof. Yang saya khawatirkan, ya, teman-teman kami di sini seperti itu. Kita udah siap semuanya, belajar sudah, tinggal siap ujian, tiba-tiba pada saatnya jaringan hilang. Ini saja pun saya bergabung, ini tadi terlempar sampai 3-4 kali, tapi saya sabar nunggu masuk. Iya. Terima kasih. Itu saja, Bu, kendala yang kami harap. Nanti kira-kira bagaimana? Apakah pelaksananya serentak? Kalau serentak ya kami takut yang dari Indonesia Timur ya seperti ini, Bu, kendalanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Prof, monggo Prof. Ini diruangkan juga ada Pak Tony juga, pengambil kebijakan juga. Kondisi-kondisi yang demikian. Monggo, Prof. Terima kasih, Bu Sri Rustina. Ini sudah jam 12 ya di Manokwari ya? Iya, Bapak, betul. Tapi alhamdulillah ini kan sinyalnya lancar ya Manokwari ya. Ya, dari Pak. Manokwari kalau ke Raja Ampat berapa jauh, Bu? Pesawat, kalau pesawat sampai Sorong, kemudian lanjut itu kapal gitu ya mungkin setengah hari, Pak, perjalanan sampai. Baik, Bu Sri, saya paham betul. Saya juga pernah ke Pegunungan Bintang, saya pernah ke Mamborneo Raya, Bu, jadi tahu lah kira-kira gitu ya. Kira-kira tahu. Ini, jadi kami sudah menyiapkan, Bu, nanti ini sedang diolah oleh tim IT yang intinya mengantisipasi apa yang tadi Ibu sampaikan. Jadi in case misalnya begini ya, Bu ya, tapi nanti tim IT yang lebih tak bisa menjelaskan. Kalau kemudian Ibu mengerjakan dalam waktu 10 menit, 15 menit kemudian sinyal mati, seperti apa itu? Nanti ada jalan keluarnya ya. Jadi kita paham kok. Kita paham bahwa Indonesia ini bukan Jakarta saja, juga ada Manokwari, juga ada Pegunungan Bintang, juga ada Lanijaya gitu Ibu ya. Saya pernah ke Mamborneo Raya itu kok Bu apa diberitahu punya luka enggak kakinya enggak. Luka hati-hati karena bau darah itu buaya suka itu. Makasih, Bu. Terima kasih. Jadi jangan khawatir, kita menyiapkan sistemnya supaya bisa mengantisipasi seperti yang Ibu Sulfina sampaikan. Ada baik nanti kami diberitahu ya Bu ya, berapa orang yang dari daerah Ibu, mungkin kita rekam datanya, kita lihat betul, kita cermati supaya ini kita tahu kok drop gitu dan seterusnya. Terima kasih Bu Sri masukannya, makasih. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Luar biasa selamat berjuang, Prof. Teman-teman selamat berjuang. Teman-teman di BAN layanannya luar biasa. Ini kabar gembira gitu ya. Karena Pak Tony sangat baik hati begitu. Tadi Pak Tony sangat baik hati mengantisipasi. Janjinya itu sudah langsung ditepati ini tadi yang terkait dengan Pak Pangestu. Terima kasih. Pak Pangestu yang tadi ada kendala tadi sama Pak Badrianto sudah ada konfirmasi dari Pak Tony lewat WA saya ini bahwa itu sudah beres. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tony mewakili teman-teman ini. Luar biasa. Baik, Prof, ini kita berangkatnya tadi dari paling timur, ini agak menengah sedikit tapi masih tetap timur, Prof. Nah, kali ini kita beri kesempatan kepada teman kita yang dari Alor, NTT. Ini lumayan jauh juga. Dipersilakan yang dari Alor ya. Dari Alor itu Bu Lisdwi. Ibu bisa di-unmute ya. Oh, Ibu belum. Sebentar, Bu. Ibu belum bisa bersuara ini, Bu.
Nggak bisa ya? Di unmute Bu, Bu Lis di unmute, Bu Lis tinggal Bu Lisnya unmute. Di unmute Bu. Ibu belum bisa terdengar Bu suaranya. Bu Lis belum unmute. Ya, udah. Ulang lagi. Ya, udah. Terus ya. Lepas lagi. Ya, sudah. Silakan. Terima kasih Bu Nini. Ya. Prof, saya dari daerah 3T. Saya tertarik sekali dengan format-format, tapi saya mohon itu formatnya itu yang realistis, Prof. Artinya, untuk kami daerah 3T, itu kadang saya masuk sampai di pedalaman, tidak tahu ini tim penilai itu dasarnya apa, kok ujuk-ujuk sudah akreditasi B, akreditasi A. Kadang saya juga kaget, dasarnya apa? Kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang di Jawa, ini nggak cocok, nggak pantas ini kalau akreditasinya A. Begitu. Jadi tolong Prof betul-betul jeli dalam membuat satu instrumen khususnya untuk daerah 3T. Lalu yang kedua, dasarnya apa? Kepala sekolah saya itu yang notabene sekolahnya itu sekolah masih satap, belum punya sarana prasarana saja belum punya, Prof. Masih nebeng di SD, satu kelas, untuk satu rombel, tiga rombel, jenjang kelas 7, 8, 9, otomatis 3, dengan standar murid yang masih sedikit, mereka dipaksa untuk akreditasi. Terus aku nanya, dasarnya apa? Ya Ibu, nanti kalau kami nggak daftar akreditasi, maka dana BOS yang jadi jaminan. Loh kan kasihan, mereka dipaksa seperti itu, Prof. Terus daftarnya cara apa? Cara online. Nah itu, aduh, bagaimana ya Prof? Hati kecil saya tuh sedih itu. Kok disandera katanya bosnya. Terus dipaksa untuk daftar akreditasi. Sementara, aduh minim sekali tuh Prof. Sekolahnya juga masih nunut. Gurunya hanya 2. 1 kepala sekolah per 1 PNS. Saya jenjang SMP, Prof. Jadi saya kira itu saja, saya pikir Prof. Muklas sudah bisa tangkap apa yang saya maksud. Saya dari Nganjuk, Jawa Timur, Prof. Tapi saya sudah mengabdi di Kabupaten Alor 36 tahun, dari 85. Terima kasih, 88. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini, saya kira Prof. sudah nangkap apa yang saya maksud. Curhatan hati, Prof. Ceritaan hati deh. Iya. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih. Jangan khawatir, salam untuk Pak Menaskoli ya Bu ya. Oh ya betul. Sekarang sudah jadi direktor dia, Pak Menaskoli sekarang sudah jadi untrip, ketua yayasan, Prof. Iya, tadi pagi baru subuh beliau baru kirim berita ke saya kalau sekolahnya perguruan tingginya masuk ranking berapa begitu. Jangan khawatir Bu Lis, saya sudah menjelajah ke Sumba sampai naik motor di tepi gunung, ya tahulah. Tapi gini Bu Lis, justru kita ingin bersinergi dengan daerah supaya semua sekolah pernah diakreditasi. Kenapa begitu? Supaya kita bisa memberikan data kepada Pemda, ini kondisi sekolah. Jadi 2 tahun kami mencoba itu menjumpai barang yang sangat menarik. Jadi tahun lalu saya menjadi pembinanya Kalimantan Tengah. Ternyata ada 4 sekolah yang sekolahnya nggak ada, tapi daftarnya ada. Dikunjungi nggak ada sekolahnya. Nah itu kata teman, kalau nggak pernah diakreditasi, nggak dikunjungi, tidak pernah yang tahu bahwa sekolahnya nggak ada. Juga ada sekolah yang ternyata sekolahnya 1, daftarnya di 2. Jadi kita ingin membantu dinas agar betulkah sekolah ini ada, dan kalau ada seperti apa kondisinya, karena seringkali juga teman, saya tahulah teman pengawas juga terbatas logistiknya, tidak bisa mengunjungi sekolah yang jauh-jauh itu kan. Jadi banyak sekali yang terjadi kemarin, Bapak ini orang pertama yang datang ke sekolah kami. Ketika kami ke Maluku Barat Daya, Bu. Oh ya. Jadi kita ingin dengan begitu maka data kita bisa kita share ke Dinas Pendidikan, ke Kementerian Pendidikan, inilah sekolah yang kita miliki, kemudian begini kondisinya, sehingga ayo diperbaiki sama-sama. Itu yang kenapa mendorong semua sekolah. Bahkan kita ingin
tahun 2020 ini, bahkan tahun kemarin, tidak ada sekolah yang belum pernah dikunjungi. Akreditasi. Oh ya. Untuk menunjukkan ini sekolah kita. Gurunya cuma satu, gimana lagi? Ayo dibantu sama-sama. Nah, tentang tadi Bu Lis, ABC, justru itu Bu, kita ingin memperbaiki menggunakan performance base itu. Jadi nanti kalau asal datang ke sekolah bukan ngeceki berapa gurunya, tapi apakah proses pembelajaran berjalan dengan baik, apakah anaknya belajar dengan baik, menguasai kompetensi ini yang tadi saya sebutkan. Tentu tidak mungkin memaksa anak SD di Alor sana, sekolahnya sama dengan yang di Bandung. Betul. Tidak mungkin memaksa anak Alor untuk belajar IT seperti anak Jakarta. Betul, tapi dugaan saya, pengalaman saya ke berbagai tempat di pelosok itu, saya cerita saya sudah pernah ke Mamberamo Raya, ke Maluku Barat Daya. Anaknya cerdas loh ya. Ya. Cerdas untuk problem setempat. Karena tidak ada gunanya cerdas untuk ngomong kereta api nggak ada di Alor, gitu kan? Betul. Tapi kalau cerdas ngomong soal ikan, soal laut, itu yang bagus. Karena Alor itu Bu ini pemandangan lautnya bukan main cantik yang Alor itu. Cantik. Iya, cantik. Iya. Makanya Bu Lis kerasan di sana karena nggak mau pulang. Amin. Amin. Terima kasih sarannya Bu Lis. Ya, sudah paham, Prof. Terima kasih. Prof itu tampaknya yang membuat Prof itu awet muda. Di samping keliling. Prof itu awet mudanya itu ketularan ketuanya itu masih muda, Prof. Awet tua, Bu Lis. Awet tua. Ya Pak Tony ya. Pak Tony masih muda, akhirnya anggotanya itu jadi awet muda semua. Baik, Prof. Ini kita masih punya waktu yang lumayan longgar, sehingga Prof relax saja ya Prof, ini kan karena paradigma ini harus benar-benar kita bekalkan kepada teman-teman pengawas, karena di ruang ini tidak hanya sebagai pengawas, ada yang sebagai asesor juga. Nah, berikutnya kita beri kesempatan kepada Pak Dede dari Cilegon ya. Silakan Pak Dede. Setelah Pak Dede nanti Bu Lisa dari Sidoarjo. Siap-siap ya. Monggo Pak Dede. Halo Pak Dede. Ya, baik. Terima kasih. Oh, Ibu, maaf. Baik, terima kasih. Ibu, ya. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya, emang saya bukan asesor. Saya bukan termasuk asesor, Bu. Tapi saya akan bertanya, mudah-mudahan besok bisa difasilitasi oleh panitia, mungkin khusus ada ban dari PAUD gitu, Bu. Ada ban dari PAUD. Nah, ini pertanyaan saya begini, kalau di daerah kami, Banten khususnya, asesor itu tidak semua pengawas jadi asesor. Mereka yang menjadi asesor adalah kepala sekolah, mungkin dari organisasi, di luar pengawas aja. Nah, untuk keterkaitan hal mengenai penilaian, itu rasanya saya kurang pas. Karena pengawas itu kan lebih tahu di lapangan. Nah, ketika diadakan penilaian, itu tidak cocok dengan pengawas binaan. Nah, saya sempat terjadi di dalam penilaian, kalau menurut penilaian saya, itu tidak termasuk nilai A. Tapi kenapa dapat nilainya A? Nah, kemudian saya melihat di TK saya, itu cocok untuk dikasih layak nilai A. Tapi kenapa tidak dikasih nilai A? Nah, itu ada perbedaannya. Apakah mungkin itu tim penilainya bukan dari jurusannya mempengaruhi? Jadi itu satu masukan ataupun curhatan saya. Terima kasih Bu Nini. Ya, sama-sama. Ini komplain masyarakat, Prof. Ya, kategori komplain masyarakat. Monggo, Prof. Ya, terima kasih masukannya Bu Dede. Moga-moga kita bisa perbaiki ke depan. Sekali lagi kita ini sedang berbenah diri gitu kan, supaya pemahaman asesor terhadap paradigma ini menjadi lebih baik. Kami dengan senang hati kalau ada pengawas, ada teman-teman orang profesi yang masuk sebagai asesor karena saling melengkapi. Memang ada plus minusnya. Kalau teman-teman yang orang non pengawas itu mungkin tidak punya pengalaman banyak melihat sekolah.
tapi mungkin juga jernih karena tidak punya konflik kepentingan. Pengawas juga mungkin juga punya plus karena punya pengalaman, tapi juga punya konflik kepentingan karena yang diakreditasi sekolah yang dibina. Karena kalau sekolah yang dibina itu diarti jelek, masuk binaan saya jelek, gitu kan? Nanti kita partnerkan. Ini pengawas yang punya pengalaman, ini yang tidak. Bahkan seringkali kita mau ngambil keputusan pengawas tidak boleh mengakreditasi sekolah binaannya. Terima kasih Bu Dede, mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depan. Ya. Mudah-mudahan dengan pola baru ini yang performance based, kemudian orang bisa melihat kinerjanya, bukan sekedar fasilitasnya, bukan sekedar jumlah orangnya, jumlah dokumen, dan seterusnya. Terima kasih Bu Dede. Cukup ya Prof ya. Baik, dilanjut yang berikutnya Bu Lisa ya. Bu Lisa? Bu Lisa tidak lagi. Nah, kita lanjut berikutnya kepada teman kita yang belum ya. Ini dari Kalimantan, Pak Sugeng. Pak Sugeng dari Kalimantan, dipersilakan. Barangkali kesulitan meng-unmute kah? Oke, dilanjut lagi. Dari Bu Suslinda. Bu Suslinda Asmara, ada? Bu Suslinda Asmara? Halo? Ada. Ada, nggih? Silakan Bu Suslinda, monggo. Oke, makasih Bapak, makasih Bu Nuni. Ya. Makasih untuk Profesor Muklis, saya ada beberapa pertanyaan. Jangan mengubah nama, Bu, bukan Muklis. Sudah. Pak Muklas, maaf. Jangan mengubah nama. Maaf, Bu, enggak apa-apa. Kasih jenang merah nanti. Iya, maaf, Prof. Makasih, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Profesor sama dengan Pak Dr. Tony selaku Ketua BAN Pusat. Yang pertama itu, Pak, tadi Pak Tony menyampaikan perpanjangan sertifikat itu untuk sekolah atau madrasah yang memang tidak ada masalah istilahnya. Itu yang mau saya tanyakan, itu perpanjangannya itu berapa tahun, Pak? Terus ada, kalau boleh saya kasih masukan, gimana kalau seandainya asesor itu kita pada waktu visitasi itu diceng per antar provinsi. Jadi kami yang di Sumatera Selatan bisa merasakan gimana rasanya kalau visitasi di daerah atau provinsi lain, atau di daerah TT lainnya dan sebagainya. Karena kalau untuk di Sumatera Selatan, walaupun daerahnya TT, tetap kita jalanin, Pak. Walaupun berat, tetap akan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan surat tugas. Terus, Pak, yang mau saya tanyakan juga itu, ada beberapa teman sempat ngomong kalau masalah visitasi pada saat berlangsungnya visitasi sekolah atau madrasah, itu pengawas yang tidak ikut sebagai asesor, diminta untuk mendampingi madrasah atau sekolah itu selama berlangsungnya visitasi. Apakah itu memang diperbolehkan atau tidak? Mungkin cuman itu, Bu Nini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Profesor dan Pak Dr. Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya enggak boleh diganti lagi ya. Monggo, Prof. Ya. Terima kasih, Bu Sus. Apakah memang di sana airnya asin ya, Bu ya? Iya. Oh, kok namanya banyu asin gitu loh. Tahu Pak, airnya rasa asin. Kalau airnya kecil, sungai agak kecil, airnya asin. Tapi kalau sungai musi besar, airnya nggak asin, Pak. Oh, begitu ya. Okay. Ya, tapi kami di sini ada ikan itu Pak, Indosiar, Pak. Oh, gitu ya? Ikan terbang ya? Ikan terbang. Iya. Iya. Biasanya di sana kan ada pindang ikan ya, Bu ya? Aduh, bener Pak, udangnya banyak. Iya. Bu Sus, perpanjangan itu begini. Jadi nanti pelan-pelan data yang saya sebutkan, integrasi Dapodik, Rapormu, tulisan itu menjadi satu. Itu kita akan cermati apakah memang ada perubahan signifikan tentang sekolah itu. Iya. Jadi kalau nggak ada perubahan signifikan, untuk apa divisitasi? Diperpanjang saja.
Berapa lama? Ya sama dengan periode akreditasi. Tetapi jangan lupa kita akan cermat setiap tahun. Jadi mungkin juga, oh ini sekolah ini nggak beres ini, dan seterusnya itu. Apalagi nanti ada komplain dari masyarakat, gitu ya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka untuk memanfaatkan teknologi supaya juga lebih efisien, gitu kan? Nah, apakah ada nanti visitasi antar provinsi? Ya saya berdoa moga-moga nanti ada. Amin. Tahu, karena itu kan memerlukan biaya besar kan. Moga-moga nanti Ibu memvisitasi di Pulau Kangean. Itu wilayah Madura tapi dekat dengan Makassar. Ya. Ya, nggak apa-apa. Moga-moga lah. Ini moga-moga kita belum tahu karena tentu nanti ada pertimbangan biaya dan seterusnya. Tetapi yang jelas kan sudah tidak boleh pengawas mengakreditasi sekolah binaannya kan harus gitu. Benar. Apakah pengawas mendampingi? Enggak, tidak harus lah. Untuk apa didampingi? Untuk apa didampingi? Toh sekolah itu kan punya manajemen berbasis sekolah. Justru saya ingin secara pribadi sekolah diberi ruang gerak untuk berimprovisasi menggunakan prinsipal base tadi, karena yang paling tahu bagaimana memperbaiki itu ya sekolah itu sebenarnya, gitu kan. Kita orang yang jauh ini memotivasi, memberikan poin-poin saja gitu ya. Tidak haruslah Bu mendampingi. Kalau kemudian ada daerah 3T akan diakreditasi, pengawasan dampingi, logisnya nggak ada, kasihan kan. Jalan kaki gitu kan. Itulah ya. Terima kasih Bu, sarannya bagus sekali. Moga-moga besok ada peluang untuk memvisitasi di luar provinsi. Amin. Nanti Bu Suslinda pertama kali akan dikirim mana mintanya ya? Jangan saya mintanya ke Papua Barat, ke Raja Ampat gitu ya. Apa-apa. Pulang ke daerah sendiri Surabaya nggak apa-apa Kak, Pak, ke Jombang. Oh, ke Jombang. Iya, Pak. Oh, iya, syukurlah ke Jombang. Iya. Ke Tebu Ireng Ibu ya. Iya. Ya, Prof. Bu. Kami Bu Sus. Sudah mulai KKN nih ya. KKN lokasi nih. Baik, Prof. Ini Jombang itu. Jombang ya, ingat Tebu Ireng ya, tempatnya Gus Dur. Ya, Prof. Kita mau memberi kesempatan ganti kepada Pulau Dewata. Setelah nanti dari Pulau Dewata, kesempatan pertanyaan nanti kepada teman-teman panitia. Prof, begini Prof, teman-teman panitia itu sibuknya itu sudah luar biasa begitu. Tetapi juga beliau nanti juga sebagai asesor begitu. Dan ini tadi terlupakan belum diberi kesempatan bertanya. Maka setelah Pak Ngakan ya dari Bali, nanti ganti teman-teman panitia. Silakan Pak Ngakan. Halo Pak Ngakan. Terima kasih Bu Dini. Ya. Terima kasih rekan-rekan panitia, Pak Tony, Pak Muklas, mohon izin. Saya bertanya terkait dengan rekomendasi kita dari asesor Pak. Persoalan akreditasi kita lebih banyak saya amati belakangan ini adalah tindak lanjut pemerintah daerah, khususnya kami di jenjang SD, SMP itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk SMA, SMK terkait dengan rekomendasi hasil akreditasi. Nah, jadi dari tahun ke tahun yang saya cermati tindak lanjut dari pemerintah terhadap rekomendasi kita itu yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, bagaimana ke depan sehingga apa yang sudah kita rancang di BAN kinerja asesor yang sudah semakin membaik dengan strategi pelaksana akreditasi yang semakin baik bisa ditindaklanjuti. Ya, suaranya hilang. Oke. Ya, kayaknya tadi berupa usulan. Nggak tertangkap. Pak Ngakan, suaranya hilang. Oleh pemerintah. Terima kasih. Itu saja pertanyaan. Bu Nini, masih dengar saya? Nini, masih bisa didengar suara saya? Cuman tadi ada kalimat yang terputus. Prof, sudah tertangkap belum ya, Prof? Ada yang kepotong? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Prof. Ya. Pak Ngakan, yang benar tuh ngakan putu apa putu ngakan?
Ngakan putu Pak Prof. Biasanya kan yang ngakan putu, putunya itu nama tengah. Biasanya di depan kan, putu siapa itu kan. Ya. Bapak, ini nama paradigma baru, Prof. Paradigmanya baru. Bapak putu asli apa putu balik? Karena Bu ini kalau di orang Bali. Iya, ngakan putu saya paradigma baru asli, Pak. Oh, gitu. Anak asli pertama ya? saya. Iya, karena kalau di asli saya anak pertama. Nanti kalau anak kelima itu namanya putu balik kan? Ya. Pak Ngakan mungkin videonya dimatiin aja, videonya dimatiin karena sinyal itu. Balik. Ya, coba ya, silakan. Ya. Ya, jadi terima kasih Pak Ngakan. Jadi memang kita juga merasakan seringkali rekomendasi yang diberikan oleh asesor itu belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari pihak-pihak yang terkait. Itu yang kita aktifkan sekarang, katakanlah semua rekomendasi itu kita sampaikan dengan jelas secara tertulis kepada pihak-pihak yang terkait. Bahkan kita juga berusaha menyampaikan itu kepada kementerian di Jakarta agar apa? Agar betul-betul di follow up, dilanjuti sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan oleh para asesor. Namun saya punya catatan Pak Ngakan, mudah-mudahan ke depan teman-teman asesor itu ketika merekomendasi yang kira-kira doable gitu ya, yang doable, makanya nanti di ketika pelatihan kita juga memberikan perhatian pada bagaimana membuat rekomendasi. Karena seringkali ada beberapa teman itu polanya pola linier, karena gurunya kurang, silahkan ngangkat guru. Gitu. Kalau alatnya kurang, silahkan beli, gitu kan? Mohon beli alat. Gaya orang Surabaya, kalau gitu tunggale akeh, gitu kan? Tapi bisakah kemudian asesor yang orang-orang yang berpengalaman memberikan terobosan, misalkan begini, kalau gurunya kurang, bisakah memanfaatkan orang-orang lokal untuk mengisi kekosongan? Apakah misalnya wali murid atau orang puskesmas yang mungkin juga bisa mengisi kekosongan itu. Bahkan yang saya temui di Papua seringkali teman-teman TNI, teman-teman Polri itu kok membantu mengisi sekolah yang gurunya kurang. Nah, semacam itu kan terobosan yang bagus. Kalau memang alat sekolahnya kurang, bisa kan memanfaatkan lingkungan dan seterusnya itu. Itu kita harap kemudian pengawas bisa memberikan rekomendasi yang kira-kira bisa segera dilaksanakan sekolah, di samping tentu rekom untuk pemerintah daerah dan seterusnya. Terima kasih Pak Akan, kami diberi catatan lagi supaya lebih intensif menyampaikan hasil rekomendasi itu kepada pihak-pihak yang terkait. Pak Ngakan putu asli. Ya, baik. Teman, sampun ya, Prof? Sampun, Bu. Ya. Berikutnya teman-teman panitia, dipersilahkan jika ada yang ditanyakan. Tadi saya lihat ada Pak Thoyib tadi. Silakan Pak Thoyib. Halo? Teman-teman panitia? Oh, Bang Thoyib belum pulang, Bu. Pak Thoyib masih Bang Thoyib ya, baik. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman panitia? Jika ya. Pak Jul. Pak Jul, silakan Pak Jul. Terima kasih Bu Nini, Pak Agus. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, Prof. Saya Zul Hajidan dari Bintan, Kepri. Alhamdulillah. Ya. Gini. Ini tentang paradigma baru ya. Saya rasa yang menjadi paradigma baru bukan hanya instrumen, tapi asesor dan ban provinsinya juga. Saya sudah baca Pak di pos apa wewenang fungsi ban provinsinya. Namun lebih enak biar saya dengar dari Prof. Kira-kira wewenang ya atau wewenang dari ban provinsi terhadap asesor di provinsi itu dalam masa uji kompetensi dan pada waktu pelatihan itu bagaimana? Itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Teman-teman, Pak Agus, Bu dan teman-teman, saya ingin menyampaikan perubahan paradigmanya bukan instrumen ya.
instrumen berubah itu karena paradigmanya berubah. Jangan dibalik. Jadi karena kita mengubah paradigma dari input base ke outcome base ke performance base, maka otomatis instrumennya harus berubah. Jadi yang berubah itu paradigma, cara berpikir, cara melihat kinerja sekolah. Kalau dulu dilihat, yang dilihat itu input-inputnya, berapa gurunya, apa RPP-nya, berapa ruang kelasnya, bahkan berapa watt listriknya gitu kan. Itu sekarang berubah, enggak penting itu. Yang penting apakah gurunya mengajar dengan baik. Apakah sarana termanfaatkan dengan baik. Jadi kalau misalkan sarana, yang dilihat bukan kecukupannya saja, tapi apakah dipelihara dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Bahasanya yang lebih vulgar gitu, yang kita lihat itu prosesnya dan hasilnya, bukan alatnya, bukan orangnya gitu ya. Gitu Pak Zo ya. Kemudian kalau gitu maka kemudian instrumennya berubah. Yang input menjadi compliant saja, syarat perlu saja. Sedangkan yang dicermati di lapangan itu adalah apakah kinerja sekolah itu baik, apakah hasilnya baik, apakah muridnya belajar, dan seterusnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Zul, asesor itu pada dasarnya kan miliknya Ban Provinsi, pada dasarnya. Tetapi kita ingin punya standar yang sama antara provinsi satu dengan provinsi yang lain. Maka nanti diperlukan kebersamaan antara Ban SMD Jakarta dengan Ban SM Provinsi untuk bersama-sama menggunakan, mengevaluasi, membina asesor yang kita punya. Misalnya gini Pak Zul, ketika nanti ada pelatihan asesor yang melaksanakan dia di provinsi, tetapi atas dasar materi baku yang sudah kita sepakati bersama. Dan seterusnya, apakah tesnya, apakah penilaian nanti, kemudian mari kita bergandeng tangan tetapi menggunakan standar yang sama. Jadi Pak Zul ya. Ya. Jadi kita sama lah. Jadi Ban di Jakarta dengan Ban itu dalam gandengan yang sama gitu ya. Kita saling bergandeng untuk melaksanakan akreditasi. Kita mimpi perubahan ini membawa perbaikan bagaimana kita menilai sekolah, menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait supaya pendidikan itu lebih baik. Gitu. Terima kasih Pak Zul dari Bintan. Bintan, ya. Bintan itu dekatnya Singapura situ. Tetangganya. Baik Prof, kita beri kesempatan pada teman-teman panitia ya. Dipersilakan teman panitia. Saya Bu Nini. Oh ya, Bu Dina. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Dina, pengawas SMK dari Kabupaten Bogor, yang kebetulan juga mau mengikuti uji kompetensi asesor nanti Prof. Ya, khususnya untuk SMK, untuk mutu lulusan itu masih terasa belum merata, belum ada linearitas dari apa yang dia lakukan selama pembelajaran di SMK sampai dia bekerja. Nah, ini tentunya berkaitan dengan sarana prasarana dan proses pembelajaran di SMK itu sendiri. Nah, di SMK itu kan banyak program keahlian, Prof. Nah, apakah dalam penilaian itu di tiap program keahlian itu yang berbeda-beda itu nilainya nanti masing-masing atau bagaimana, Prof? Begitu, Prof. Terima kasih Bu Dina. Jadi untuk SMK itu memang agak khas ya. Kebetulan saya juga orang vokasi ya Bu ya. Yeah. Jadi karena di SMK itu punya SP Satuan Pendidikan, punya program keahlian, punya kompetensi keahlian yang lebih kecil lagi. Kan? Kita sudah diskusi panjang dengan teman-teman di Direktorat Pembina SMK.
bahwa akreditasi itu di tempatnya di PK. Di PK dengan harapan antar kakak tidak terlalu jauh berbeda kondisinya gitu ya. Sehingga kemudian nanti kita sedang memfinalkan dengan teman-teman di PSMK. Berarti nanti SMK itu punya 2. Ini belum final ya. Iya. Tidak seperti SMA, SMP yang punya 1 akreditasi. Tapi kalau SMK mungkin nanti punya akreditasi sekolahnya, SP-nya. Tapi juga punya akreditasi PK-nya. Tapi kita ingin dilakukan bersama-sama. Jadi katakanlah nanti dilakukan bersama-sama, artinya asesor itu datang ke sekolah, mengakreditasi satuan pendidikan, dan juga mengakreditasi program keahlian. Kenapa begitu? Karena dalam praktek yang kita jumpai, kemandirian PK itu tidak seperti kemandirian fakultas. Jadi katakanlah anggaran dan seterusnya itu dikendalikan di tingkat sekolah. Nanti ada butir-butir yang ini untuk PK, ada butir-butir untuk yang satuan pendidikan. Ya moga-moga kita lebih cermat, dan kalau saya sebagai orang tua sebenarnya memang diperlukan perubahan paradigma ke depan untuk SMK ya Bu ya. Ya, setuju. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya, baik. Teman-teman, nanti seluruh materi dari penyajian Pak Tony sampai dengan hari terakhir nanti akan kita kumpulkan, akan kami sediakan link begitu ya, supaya materi-materinya seluruhnya nanti bisa dimiliki dalam satu wadah gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini materi akan diberikan. Baik, ini tadi dari penanya berikutnya Pak Thoyib ya. Pak Thoyib dulu ya. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Thoyib dari Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, untuk instrumen IASP itu yang 2020, yang kami dapatkan masih yang bentuk draft. Apakah itu juga yang akan digunakan nantinya dalam kegiatan akreditasi tahun 2020? Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Thoyib. Sudah pulang ya Pak ya? Soalnya Pak Thoyib dari wisata ke air terjun sepertinya itu. Ya, begitu. Ini Pak Thoyib. Jadi yang tadi juga saya paparkan secara cepat itu masih draft Pak. Kami katakan draft karena belum final. Nanti akan final kalau sudah kita uji coba. Rencana nanti Juli Agustus ini mudah-mudahan COVID sudah pulang ya Mbak. COVID itu bisa pulang. Kita bisa uji coba dengan baik gitu ya. Kita sedang bingung kalau uji coba gimana ya kalau COVID. Masa uji coba visitasinya online gitu kan. Kita belum menemukan pola yang tertepat gitu ya. Jadi katakanlah setelah diuji coba nanti akan kita analisis mana-mana yang perlu disempurnakan. Jadi memang saya pun termasuk saya yakin tidak akan mengalami perubahan total karena sudah berkali-kali ini. Jadi katakanlah sudah hampir 2 tahun kita mengerjakan ini dan berkali-kali diuji publik, di begini, tapi kita memang masih ingin menguji coba terakhir pada tahun ini supaya kita punya instrumen final yang bisa segera kita gunakan. Jadi yang Bapak pegang itu betul masih draft, belum final. Moga-moga kita dugaan saya, harapan saya mungkin Agustus kira-kira kita sudah punya instrumen yang final. Mudah-mudahan kalau Mbak COVID segera pulang ya. Bang itu juga sudah pulang, Mbak COVID sudah pulang itu. Ya, terima kasih, Bro. Terima kasih Pak Thoyib dari Ketapang, Kalimantan Barat. Kabar. Ya. Baik, teman yang ada di tim panitia sudah cukup? Sudah ya? Kita berikan tadi NTT sudah, Prof. Kita menuju ke
setanggalnya ya, Prof. Kasih B, NTB. Silahkan yang dari NTB. Ya, yang dari NTB. Ibu Baik, Bu Baik. Nah, Bu Baik, silahkan Bu Baik. Oke, Bu Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah akhirnya ditunjuk juga oleh Bu Nini. Dari tahap pertama sudah ngacungkan tangan, tapi belum ada. Alhamdulillah akhirnya berjumpa juga dengan Ketua Fraksi, Pak Dr. Muhlas, Pak Dr. Tony, dan teman-teman yang lain se-Indonesia. Jadi kaitannya dengan indikator complaints mutlak. Indikator complaints mutlak dan relatif. Ini kaitannya dengan complaints based dan performance. Nah ini nanti datanya itu memang masuk di Dapodik, EMIS, dan PMP. Kita akan melihat datanya seperti itu. Nanti pada saat visitasi dan pada saat asesor seperti tadi melihat data data dari SM, kan ini ada nomor 2 dan nomor 4 tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua. Jadi apakah itu bisa kita lihat datanya secara gamblang pada dashboard sehingga kita bisa. Nah kemudian observasi, wawancara, dan rekomendasi. Rekomendasinya itu kalau bisa rekomendasi untuk dinas terkait khususnya supaya dinas terkait nyambung gitu. Hasil rekomendasi dari hasil akreditasi itu supaya bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Monggo, Prof. Bu Baik, jadi mungkin saya ingin menambahkan nanti seperti tadi saya sampaikan, data-data dari Dapodik, dari EMIS, dari semuanya itu bisa kita integrasikan. Kemudian BAN akan mengambil data-data yang diperlukan untuk melihat kondisi sekolah. Jadi bayangannya mungkin begini Bu Baik. Katakanlah ada sebuah kotak yang isinya data dari berbagai sumber yang berkumpul di box gitu, di kotak itu di kementerian. Nanti setiap unit kerja bisa mengambil data sesuai dengan kebutuhannya, termasuk BAN SM akan mengimpor data itu sesuai kebutuhan ini. Nah, dari data-data itu akan dianalisis oleh teman-teman tim IT, apakah sekolah ini memang perlu diakreditasi ulang atau cukup diperpanjang. Nah, terutama data-data itu adalah data-data yang tadi disebut compliance, baik yang mutlak maupun yang relatif. Nah, data-data ini akan memberikan di paket dasar keputusan, sekolah ini cukup diperpanjang. Karena apa? Karena data-data yang ada, data selama 4-5 tahun, berapa tahun ini tidak perubahannya nggak banyak. Untuk apa dikunjungi? Ya diperpanjang saja akreditasinya. Sekolah ini ternyata ada pengalaman perubahan semakin baik maupun turun. Sekolahnya ternyata ada komplain dari masyarakat, datanya nggak bagus, datanya bohong. Itulah yang akan divisitasi. Nah, dengan begitu maka jumlah sekolah yang divisitasi, dugaan kami akan menurun drastis jumlah sekolahnya. Sehingga beban visitasi menjadi turun, sehingga konsentrasi teman-teman asesor juga menjadi lebih baik, karena yang dikunjungi nggak terlalu banyak. Apalagi kemudian ketika datang ke sekolah, nanti bukan ngecek dokumen, tetapi melihat
apakah kinerja sekolah itu berjalan dengan baik? Misalnya, apakah proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik? Gurunya mengajar dengan baik, siswanya belajar dengan rajin. Apakah budaya sekolah, ketertiban, suasana belajar berjalan baik? Apakah guru-guru merasa kerja dengan nyaman sebagai hasil manajemen sekolah yang baik, dan seterusnya? Baik, barangkali nanti yang paling gampang yang melihat itu, kalau saya sering kali masuk sekolah itu sebenarnya masuk sekolah 2-3 jam tahu kok sekolah ini kok situasinya nggak nyaman ini. Kok sekolahnya nggak bersih ini gitu. Saya sering guyon gini Pak Bu Baik. Tahun lalu saya pembina BAN Provinsi NTB, saya guyon dengan Pak Yanto begini. Kalau datang ke sekolah paling gampang langsung aja bilang ke sekolahnya, aku mau perlu ke toilet, tapi aku pengen ke toiletnya siswa. Nah gitu. Kalau toiletnya siswanya itu bersih, yakinlah toiletnya kepala sekolahnya bersih. Aku mau lihat gudangnya lab. Kalau gudangnya bersih, alatnya bersih, maka pasti lain. Jadi gampang kok. Jadi katakanlah pengawas kepala sekolah yang pengalaman itu sebenarnya tidak terlalu susah untuk melihat sekolah ini berjalan dengan baik apa tidak. Gitu ya. Terima kasih Bu Baik, saya kira. Terima kasih. Nah, rekomendasi tadi baik, kita seperti pertanyaan Pak Ngakan tadi, Pak Ngakan Puru tadi, kita akan berupaya supaya rekomendasi itu sampai dan diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Supaya apa? Supaya menjadi dasar untuk membantu sekolah memperbaiki diri. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, Prof. Itu tadi NTT, NTB sudah, Manokwari sudah. Kasih yang agak dekat, Prof. Jawa Timur ya, Prof ya. Monggo. Ini ada Bu Lisa. Tadi beberapa kali ada kendala headset. Kita kasih kesempatan ya untuk kali ini Bu Lisa dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dipersilahkan. Masih kendala juga. Halo, Bu Lisa. Ini sudah yang keempat kalinya, Bu Lisa. Di-unmute, Bu. Bu Lisa di-unmute. Bu Lisa belum unmute. Ya, ini mau ditinggal juga kasihan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Terima kasih Bu Nini, mohon maaf. Ya. Baru menggunakan HP, biasanya pakai laptop Bu. Karena ini sedang di kantor. Ya. Oke. Selamat siang, Prof. Oke, Bu Lisa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya mahasiswanya Prof. MP 2018. Iya, yang belum bukan tugas kan? Iya. Baik, Prof, saya mau bertanya. Begini, Prof. Di era new normal ini kan kita sebagai pengawas ingin melakukan transformasi ke era digital. Tapi konsekuensinya berdasarkan teori liminalitas Victor Turner, Prof, mana menurut Victor Turner itu ada 3 fase, itu fase preliminal, liminal, dan post-liminal. Nah, pertanyaan dari kami, bagaimanakah pengawas bisa merubah paradigma guru supaya keluar dari zona nyaman? Nah, itu nanti akan dapat menunjang transformasi ke arah era digital ini, sehingga dapat menghasilkan output yang berbasis komplain, Prof. Itu pertanyaan dari kami, Prof. Terima kasih. Oke. Sudah ya, Bu ya? Itu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Bu Lisa. Bu Lisa ini mahasiswa saya itu. Ya. Jadi kalau saya begini, teman-teman, saya menduga, saya bukan Mama Loren ya, menduga, walaupun nanti COVID ini sudah pergi, sudah pulang ke rumahnya sana, dugaan saya akan ada perubahan pola hidup yang berbeda dengan sekarang.
dugaan saya. Jadi akan ada perubahan-perubahan pola baru, pola hidup baru. Karena apa? Karena dulu kita sulit untuk berubah, sekarang dipaksa belajar dan ternyata nyaman. Katakanlah begini Bu Lisa, teman-teman, dugaan saya besok ya, itu jumlah kantor bank akan turun drastis. Karena orang tidak akan ke bank. Dugaan saya besok kemudian travel bureau akan segera tutup. Karena orang beli online. Dugaan saya besok sekolah-sekolah pun akan memulai kalau begitu tidak semua harus ketemu. Mungkin ada topik-topik, pelajaran-pelajaran, bagian-bagian yang menjadi online kan. Kalau besok kemudian ternyata rapat-rapat bisa online. Pengalaman saya Bu Lisa, ternyata rapat ban dengan Pak Tony itu online tiap minggu jalan bagus kok. Artinya apa? Untuk apa harus jalan ke Jakarta orang Surabaya ini tiap minggu toh bisa online dengan baik. Termasuk dugaan saya ke pengawas bisa mengkoordinasi kepala sekolah online. Nah, itulah yang saya kira perlu dimulai Bu Lisa, perlu diawali dan teman-teman saya usulkan menjadi motor untuk perubahan yang jauh lebih efisien dibanding dulu. Jadi kalau rapat-rapat antara kepala sekolah mungkin lebih enak online. Jamnya bisa singkat dan tidak perlu keluar bensin dan seterusnya. Nah, memang Bu Lisa, dalam teori itu kalau ada orang 100 kata teori, inovator itu 2,5 sampai 3%. Nanti 3% itu baru disebut early adopter itu ya dan seterusnya. Nah, nanti juga ada bagian orang-orang yang tidak mau berubah. Marilah kita kemudian menjadi bagian terdepan untuk berubah karena apa? Memang kemudian situasinya berubah dan kebutuhan kita ke depan akan berubah. Saya kira gitu Bu Lisa, mari teman-teman pengawas bisa memulai era perubahan ini supaya lebih efisien ke depan. Iya. Terima kasih Bu Lisa. Prof, waktu kita itu tinggal 3 menit. Sebenarnya 3 menit itu pas untuk membuat closing. Namun ini kok ada yang kasihan ya Prof ya. Dari Jayapura itu ada yang tertinggal. Satu lagi ya Prof ya. Monggo. Dari Jayapura. Silahkan Ibu dari Jayapura. Namanya Bu siapa? Tadi WA ke saya. Bu Santi. Oh yang iya, dari Bu Santi. Bu Santi ya? Ya, Bu Santi. Oh iya. Silakan Bu Santi. Ya, Assalamualaikum Pak Prof. Singkat saja. Mohon izin memaksa Bu Nini. Terima kasih Bu Nini kesempatannya. Ini dari Jayapura banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Mulai dari yang urgen dulu. Yang pertama tadi sebenarnya dari Manowari sudah, tetapi ini ada sedikit perbedaan. Bahwa nanti ketika tanggal 17 harus daring mengikuti uji kompetensinya. Tetapi di Jayapura itu diberlakukan jam itu PSBB itu sampai jam 2 siang. Sementara ada tempat beberapa yang tidak ada jaringan sehingga teman-teman asesor harus mencari tempat jaringan. Nah, kalau lebih dari jam 2 nggak bisa pulang. Nah, ini mohon nanti kira-kira bagaimana jalan keluarnya gitu. Karena jam ujiannya sampai lebih dari jam 2 Indonesia Timur kan beda 2 jam. Prof sendiri sudah pernah ke Mamberamo Raya. Mungkin sudah tahu. Itu yang pertama, karena ini penting untuk teman-teman. Yang kedua, tentang visitasi. Pernah dialami, saya sendiri pernah mengalami, daerah di Papua itu kan agak beda ya. Waktu yang diberikan itu 2 hari waktu itu. Ternyata 2 hari itu belum sampai ke tempat tujuan gitu. Ternyata ke tempat tujuan itu harus sampai mengalami 2 minggu. 2 hari hanya belum sampai setengah perjalanan juga belum. Nah, karena waktu yang diberikan cuma 2 hari, sehingga dana perjalanan pun juga cuma 2 hari, sehingga tidak mencukupi, akhirnya kami balik. Nah, seperti itu kira-kira ada solusi atau ada kebijakan tersendiri oleh BAN atau bagaimana? Mohon petunjuk. Masih ada, Prof. 5 pertanyaan karena penting. Yang ketiga, tentang nilai, Prof, pengalaman.
ada sekolah yang mendapatkan nilai sampai nilai yang maksimal nilai 100, Prof. Kira-kira kalau dapat nilai 100 itu apakah nggak ada peninjauan kembali ke lapangan apa benar ini 100 cocok atau tidak atau nggak ada seperti itu, Prof. Berikutnya pertanyaannya untuk Papua tadi memang sudah disampaikan bahwa berbeda kondisinya. Nah, kalau seperti berbeda begitu sehingga nanti kuesionernya akan sama kan tentunya nggak akan ada yang dapat terakreditasi. Nah, ini apakah nanti ada perbedaan kuesioner untuk daerah-daerah 3T, daerah-daerah seperti itu dibedakan atau bagaimana? Ya. Yang terakhir, Prof, mohon maaf yang terakhir. Tadi data yang digunakan adalah data-data seperti sudah dijelaskan dari Dapodik, dari PMP begitu. Nah, PMP seperti yang kita ketahui bersama, PMP lagi ada kendala. Nah, itu juga menyangkut rapot mutu. Sampai sekarang kendala itu juga masih dialami. Sehingga rapot mutunya menjadi tidak maksimal, banyak yang turun, banyak yang tidak beres, banyak yang tidak muncul. Kira-kira itu nanti mempengaruhi atau tidak? Mungkin itu. Terima kasih banyak atas waktunya, atas pencerahannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon maaf, Prof, harusnya jam 11 agak molor, mungkin maksimal 5 menit molornya. Dipersilakan, Prof. Gara-gara Jayapura izin. Ya. Terima kasih Bu Santi, makasih. Bu Santi, mohon yang tanggal 17 itu kami diberi data detail, Bu ya. Nanti tolong di WA ke saya bisa, ke Pak Tony bisa, supaya kita bisa mencarikan jalan keluar ya. Karena ada PSBB yang jam itu ya, Bu ya. Tentu kami belum tahu itu, tentu kami akan mencarikan jalan keluar supaya teman-teman bisa ikut dengan baik gitu, Bu ya. Seperti halnya teman tadi yang dari Manokwari tadi. Nah, kalau untuk visitasi, Bu, tolong dibahas dengan Banpe. Biasanya ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan kok, Bu. Jadi katakanlah seperti yang kalau Jawa Timur, oh ini ke Pulau Maesa Lembu sana, sehingga harus naik kapal, harus begini-begini, nanti ada jalan keluarnya gitu ya. Ada special case ya untuk hal semacam itu. Untuk yang les 100 tolong kami diberi informasi ya. Ya kalau memang sekolahnya sangat hebat, ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa kan? Tapi apakah itu betul nanti kita cek sama-sama. Saya kira gitu ya. Iya. Bu Santi, saya senang sekali dengan pertanyaan keempat. Justru itulah Bu, kalau kita menggunakan performance base kinerjanya, maka belum tentu sekolah yang lengkap alatnya dapat nilai lebih baik dibanding sekolah yang sederhana. Belum tentu. Karena mungkin juga sekolah sederhana, tapi pembelajaran berjalan dengan baik, gurunya ngajar dengan baik, muridnya termotivasi, nah itu lebih tinggi nilainya dibanding sekolah yang alatnya lengkap, tapi anaknya tidak belajar dengan baik. Jadi nanti kemudian itulah yang akan kita gunakan di paradigma baru itu. Bukan jumlah alatnya, bukan jumlah bukunya. Gampangnya gini Bu Santi, kalau di perpustakaan gitu yang dilihat itu anak itu membaca apa enggak, bukan berapa jumlah bukunya. Ya. Data tadi Bu, betul Bu, monggo karena memang banyak hal yang perlu perhatian, tapi intinya lewat akreditasi ini kita ingin menunjukkan, mendorong semua lembaga, semua kantor, semua pihak, ini loh yang perlu diperbaiki. Misalnya gini Bu Santi, sekolah ini datanya nggak bisa dibaca. Kan bukan karena sekolahnya gitu kan, karena jaringannya tidak bagus. Tolong dong jaringannya diperbaiki supaya Bu Santi bisa ikut ini dan itu gitu ya. Jadi dengan data-data yang tadi kita bisa menunjukkan kepada lembaga yang terkait ini loh yang perlu diperbaiki agar sekolahnya berjalan dengan baik. Jadi saya katakan gitu kan, gitu ya. Saya kira gitu. Terima kasih Bu Santi dari Jayapura. Ya. Terima kasih. Baik Prof, ini ada waktu 1 menit. Mohon izin molornya 1 menit itu untuk saya pakai membuat sebuah simpulan begitu Prof. Monggo Bu. Prof, teman-teman sekalian dari penjelasan Prof tadi,
yang bisa kita tarik benang merahnya, bahwa memang di dalam pelaksanaan akreditasi harus terjadi pergeseran paradigmanya yang sudah kita ikuti bersama, yaitu dari compliance base itu menuju kepada performance base. Lalu tadi disampaikan oleh Prof bahwa ketika kita melihat sebuah proses, ada input, ada proses, kemudian ada output, ada outcome, maka di dalam pergeseran paradigma tadi, akreditasi itu akan melihat output dan outcome-nya. Karena output dan outcome itu pasti bisa dilihat adanya interkoneksi-interkoneksi yang ada di sekolah itu, mulai dari proses pembelajarannya, mutu gurunya, yang semuanya itu dikemas menjadi satu bungkusan oleh yang kita kenal dengan manajemen sekolah. Demikian Ibu dan Bapak, Prof, yang bisa saya ambil benang merahnya. Saya selaku moderator, mohon maaf kepada Pak Tony, terima kasih atas kesetiaannya tetap mendampingi kami. Kepada Prof, terima kasih banyak wawasan-wawasan yang sudah diberikan pada kami. Inggih, Prof. Semoga Pak Tony dan Prof kita doakan selalu sehat. Amin. Jaga iman dan jaga imun, katanya demikian. Amin. Baik, kami mohon maaf sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu karena kita masih berlanjut, Prof dan Pak Tony. Pada sesi yang nanti SNP 2 dan 3 kita akan bertemu kembali. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih. Sama-sama, Prof. Waalaikumsalam. Pak Agus. Ya, makasih, Prof. Makasih, Prof. Baik. Baik, Pak Agus. Kita lanjut sesi, teman-teman. Kita masih ada satu sesi yang menyegarkan otak kiri kanan kita ya. Tadi kita sudah dibekali mulai dari informasi terkininya dari Pak Tony, kemudian berkaitan dengan filosofinya mengapa harus terjadi pergeseran, sampai kepada performance base, tidak lagi compliance base. Nah, sekarang kita menuju kepada alat yang kita butuhkan. Ibu Bapak, sekalipun di ruang ini tidak semuanya menjadi asesor, termasuk saya ini juga bukan asesor, tetapi tugas kita sebagai pengawas itu tetap berkenaan dengan pengawasan, yaitu bukan 8 lagi ya menyebutnya ya, SNP, Standar Nasional Pendidikan. Baik Pak Agus, barangkali saya dibantu untuk yang CBT, bagaimana Pak Agus? Ya. Mohon arahnya. Jadi ini teman-teman, makasih Bu Nini dan teman-teman semuanya. Kita akan memasuk ke bagian akhir sesi kita, yaitu komputer based test. Jadi ini semacam simulasi saja, semacam sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap akreditasi yang baru nantinya ya. Nah untuk itu Pak Edi silahkan dipandu untuk tata caranya ketika kita akan mengadakan atau mengikuti GBT ini. Silahkan Pak Edi untuk dipandu apa saja yang perlu dipersiapkan, waktunya, dan ini kita share ke grup untuk user